Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat subuh yang ada di masjid maupun yang ikut secara online dari rumah masing-masing. Apa kabar semuanya? Sehat? Kalau sehat, kita sudah punya modal, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita dalam segala kebaikan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi kita yang istiqomah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan pembelaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita sekarang senantiasa dikumpulkan di satu majelis ilmu, di satu majelis silaturahim, maka kita juga bermohon kepada Allah dengan segala dosa kita, dengan segala kekurangan kita, agar dikumpulkan di akhirat kelak di Jannatul Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu hikmah atau salah satu hikmah dari Isra Mi'raj. Ya, seperti sama-sama kita ketahui, 2 hari yang lalu ya, tanggal 11 Maret, hari Kamis, itu di kalender kita, ya di kalender saya paling tidak, nggak tahu di kalender Bapak Ibu itu warna merah tanggalnya kan, menandakan hari libur. Kalau kita baca di situ kenapa dimerahkan, di situ tertulis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sama-sama kita ketahui, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang luar biasa, ya, dahsyat, dan dengan kita memperingati itu kita bisa mengingat kembali, ya, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di balik peristiwa tersebut. Ya. Itu kan hikmah utama daripada atau tujuan utama kenapa kita memperingati hari-hari besar Islam, ya, seperti Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin fokus kepada pembicaraan tentang Baitul Maqdis, ya. Karena kemarin lembaga-lembaga dunia maupun nasional, ya diantaranya misalnya di
nasional, ada Ikatan Da'i Indonesia, IKADI, kemudian juga Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, kemudian Al-Qudus Amanati Indonesia, dan semua lembaga-lembaga kepalestinaan atau yang berjuang ya tiada hentinya untuk Baitul Maqdis, untuk Palestina sebagai simbol, salah satu simbol utama umat Islam, menyerukan bahwa pekan-pekan ini kita harus ingatkan umat tentang Baitul Maqdis, tentang Masjid Al-Aqsa, tentang Palestina. Ya, jangan sampai kita lupa, ya, jangan sampai kita lupa di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, maka juga kita selipkan perhatian kita, kepedulian kita kepada satu persoalan dunia Islam yang sampai sekarang menjadi PR kita. Ya, Palestina, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu di dalam genggaman, di bawah kangkangan Zionis Israel, laknatullah alaihim. Nah, karena itu paling tidak kita bisa menyisakan doa. Ya. Kalau bisa doa, alhamdulillah. Kalau bisa juga ditambah dengan do'id, ya itu juga lebih bagus. Ya. Artinya ada kepedulian ya secara real kepada saudara-saudara kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Baitul Maqdis ini ya luar biasa dalam kehidupan kita umat Islam. Ini yang perlu kita selalu ingatkan, karena kadang-kadang sesuatu itu kita hargai karena kita tahu manfaatnya, kita tahu ya kedudukannya. Kenapa kita begitu memuliakan orang tua kita? Karena kita tahu kedudukan orang tua yang melahirkan kita, ya, yang pernah kita mengandung kita, ya, menghamili, bukan menghamili, menghamilkan ya. Yang tepat gimana sih? Yang menghamilkan kita kan? Iya, betul nggak secara bahasa Indonesia itu? Yang pernah melahirkan kita, yang pernah menyusukan kita selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Itu penyusuan yang sempurna. Ustadz, saya kayaknya nggak sampai 2 tahun deh, berarti kamu bodoh. Itu. Kalau ada yang rada-rada bodoh, mungkin karena faktor, ya salah satunya adalah faktor penyusuan yang tidak sempurna. Ya, wallahu alam. Nah, begitu juga misalnya kesehatan. Kita baru sadar betapa nilai kesehatan itu penting kalau kita udah sakit. Kalau kesehatan kita terganggu. Nah, begitu juga ya persoalan-persoalan seperti persoalan umat, walaupun tidak bersifat fisik kita, ya, pribadi kita, tapi bisa jadi ini menjadi lebih besar. Nah, kedudukan Baitul Maqdis baru kita rasakan ketika sudah dirampas oleh Yahudi. Maka di momentum Isra Mi'raj ini banyak cerita yang bisa kita angkat, tapi saya lebih fokus kepada masalah Baitul Maqdis, terutama pada kedudukan ya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sehingga mudah-mudahan kita lebih peduli lagi karena di dalam diri kita ada kesadaran untuk menghormati, ya, merasakan urgensinya, ya, posisinya, kepentingannya dalam kehidupan kita. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam catatan kita paling tidak ada 6. Ya, ada 6. Kenapa Baitul Maqdis? Kenapa Masjidil Aqsa? Kenapa Palestina itu begitu penting bagi kita umat Islam? Ada 6 alasan. Ada berapa? 6 alasan. Ada berapa? 6 alasan. Ya. Ada juga terserah deh mau berapa gitu. Yang penting cepat kelar. Ya. Yang pertama adalah ini cuma ngingatin aja ya. Ya, mengingatkan kembali. Yang pertama adalah karena Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis
adalah merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Ya, jadi ini bukan masalah kecil. Ya, karena berkaitan dengan kiblat. Kiblat ini salat tidak menghadap kiblat enggak sah. Betul. Dan kiblat itu ada aturannya. Kalau kita menghadap kemana? Kiblat kita kemana? Ke barat, arah barat. Jadi kalau sudah menghadap barat sudah sah kiblat kita. Jadi tidak ada aturannya harus sejajar ya dengan Masjidil Haram ya berdasarkan kompas. Nggak ada hadisnya berdasarkan kompas. Ya kan sekarang lagi banyak orang ramai di masjid-masjid sampai sekarang masih terus di beberapa masjid saya juga taklim ya. Itu pengurusnya ada yang sampai nauzubillah sampai terpecah-pecah. Ya, kenapa terpecah-pecah Ustadz? Gara-gara berpolemik tentang kiblat. Ini posisi kiblat nih. Ya, alhamdulillah di Al-Akbar ini dari dulu istiqomah kiblatnya. Ya, karena menghadap barat tidak ada aturannya harus sejajar dengan Masjidil Haram dan harus melalui dengan kompas karena ada orang yang percaya kepada kompas ya maka dia berubah dikit berubah itu arahnya sehingga ada beberapa masjid itu sudah berapa kali perubahan itu ya sudah 3 kali perubahan ada yang jadi ada paling tidak ada 3 qaul ya ada 3 pendapat ada yang tetap saja seperti Al-Akbar ini lurus ya tidak kanan tidak kiri ada yang condong ke kirinya juga ada berapa ada 5 derajat ada yang 10 derajat bahkan ada juga ke kanan ini aneh nih yang kanan banyak itu kiri yang berapa kiri ini kanan ya jadi ada itulah nah jadi ujung-ujungnya mereka tidak kompak ya berpecah dan akhirnya jemaah menjadi lemah. Nah itu jadi kiblat kita adalah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram kita barat. Bisa kita lihat jemaah sekalian di surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha akan senantiasa berkata orang-orang bodoh. Ya. Minan nasi dari kalangan manusia. Jadi di kalangan manusia ini ada kelompok orang-orang bodoh. Ya, jadi selalu ada orang-orang pintar, ada orang-orang bodoh. Itu sampai hari kiamat itu begitu. Dan akan senantiasa berkata. Berkata di sini adalah konotasinya negatif. Jadi kalau orang bodoh ngomong itu negatif. Ya. Kita sudah tahu kalau omongannya orang bodoh tidak berdasarkan ilmu kan? Berdasarkan kebodohannya maka negatif, efeknya bahaya. Berkata apa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ciri orang bodoh kalau ngomong merasa pintar, sok tahu, sotoi. Ya. Sudah merasa pintar, jelek-jelekin orang, ngeritik orang tanpa dasar ilmu. Itu ciri orang bodoh. Yang suka nyalah-nyalahin, itu ciri orang bodoh. Apa katanya? Kenapa sih mereka umat Islam itu merubah kiblatnya? Yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini perubahannya bukan 5 derajat ke kiri, bukan 10 derajat ke kiri, bukan ke kanan 5 derajat, tapi 180 derajat. Iya. Makanya di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Ada jemaah ngomong, Ustaz, kiblatnya kok cuma 1 kok katanya 2. Maksudnya disitulah secara sejarah ayat perintah perubahan kiblat itu turun di tempat itu. Ya, kemudian kebiasaan uruf di Arab itu kalau tempat-tempat bersejarah diabadikan di situ disembolkan dengan masjid.
Ya, kalau salah satu daerah Jawa Barat patung. Ya, kita biasanya patung kan. Ya, apa? Maung. Ya, ada patung maung ya, dan sebagainya. Ya, bagusan masjid. Ya, bagusan masjid. Bukan patung, ya. Nah, jadi mereka mengkritik. Kenapa umat Islam itu, kenapa baginda Rasulullah SAW merubah kiblatnya? Ya, dan ini tentu konotasi negatif, mengolok-ngolok. Ya, kok kiblat dirubah-rubah gitu kan? Ya kalau orang paham, perubahan itu berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita tidak berbuat kalau tidak ya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bagi kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Jadi tapi mereka ini orang-orang bodoh selalu saja mengkritisi baginda Rasulullah SAW. Begitu juga kita sekarang. Ada saja orang ya yang mengkritisi kita kalau kita berjuang, itu biasa. Jangankan kita nabi pun, sahabat pun juga tidak terlepas dari kritikan-kritikan. Mungkin sekarang kenapa sih Al-Akbar tidak mau merubah kiblatnya gitu kira-kira. Nah, karena kita tidak sembarangan, kita beragama bukan berdasarkan kompas, bukan berdasarkan media. Ini persoalan ibadah ritual. Ya, kalau garis-garis soft seperti sekarang ini beda-beda, ada yang pakai kotak-kotak begini, ada yang kali. Ya, ada ustadz masuk di masjid marah-marah. Jadi pada yang kosong dikasih silang itu. Ini masjid penuh dengan salib-salib semuanya nih. Ya, cabut, dicabut gitu kan. Datang lagi ustadz, nggak apa-apa, pasang lagi. Ya, itu kan teknis, bisa berbeda-beda. Tapi kalau arahnya itu ibadah. Ini kalau salah arah, salah kita, sholat kita bisa salah. Ya. Jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah bumi Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita berbicara, mengingat, memperingati peristiwa Isra Mi'raj, maka tidak terlepas ya dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis. Ya. Ada yang nanya, Ustadz, bagusan mana kita nyebut selalu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa? Saya bilang dua-duanya bagus. Tetapi kalau secara syiar yang lebih syar'i, yang lebih kuat itu adalah penyebutan Baitul Maqdis. Ya, kalau kita lihat di hadis-hadis ya, itu banyak Baitul Maqdis. Begitu juga kita sekarang kalau mengangkat isu-isu Masjidil Aqsa, ya kita cuma menyebut Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Dan kenapa kita meminimalisir kata-kata Palestina? Karena biasanya kalau pakai negara ya Palestina itu konotasinya politik. Ya. Ah, ini politik lagi nih, gitu kan. Nah, untuk kita menghindari, ya maka Palestina, kalaupun kita sebutkan Palestina hanya sebagai alamat bahwa Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa itu berada, kebetulan ditakdirkan Allah berada di negara Palestina sekarang. Ya, tapi Palestina itu sudah include kalau kita berbicara tentang Baitul Maqdis. Sebagaimana kita bisa baca di surat Al-Isra. Ya, ada suratnya juga Isra Mi'raj ya. Ini diambil dari Isra Mi'raj, surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, zat yang memperjalankan lailan bi'abdihi, dengan hambanya. Ya, dengan hambanya itu baginda Rasulullah SAW. Tidak disebutkan bi Muhammadin atau bi Rasulillah, tapi bi'abdihi, dengan hambanya, dengan seorang hambanya. Maksudnya siapa hambanya? Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Lailan, pada waktu malam.
Dari mana? Minal Masjidil Haram, startnya ilal Masjidil Aqsa. Ya, itu finish perjalanan Isra-nya. Lalu dari sana kemudian Mi'raj. Jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu Isra. Nah, kemudian Mi'raj artinya perjalanan yang naik ke atas. Ya. Jadi jelas kalau percuma kita memperingati Isra Mi'raj kalau kita melupakan ya persoalan Palestina, persoalan Baitul Maqdis. Betul. Jadi setiap kali kita memperingati ini, maka kita harus gaungkan kembali, kita gelurakan kembali semangat pembelaan bahkan pembebasan terhadap Baitul Maqdis ya, dan termasuk Masjidil Aqsa di Palestina. Yang ketiga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Baitul Maqdis ya, di mana Masjidil Aqsa berada adalah salah satu dari 3 kota, 3 tempat yang disucikan di dalam Islam. Ya, seperti kita sama-sama ketahui, ya di dalam agama itu ada sesuatu yang disakralkan, ya ada yang disucikan. Ya, ada tempat suci, ya, yaitu ada tanah suci. Tanah suci kita ada 3. Tanah suci di kota Mekah, tanah suci di kota Madinah, dan tanah suci di Baitul Maqdis. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, yang kita sering dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihalu, tidak diperintahkan untuk sering-sering melakukan rihlah, ya, melakukan perjalanan. Dari kata rihlah, rihlah itu perjalanan yang punya tujuan, yang bermanfaat, ya, bukan sekedar bersenang-senang. Tidak dianjurkan untuk senantiasa melakukan perjalanan yang sering, illa kecuali ila thalathati masajid, kepada 3 masjid. Ya. Loh, katanya kota suci, kenapa masjid? Karena masjid itu ada tempatnya. Tempat berada masjid itulah kota sucinya. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di kota Makkah. Wa masjidi hadza, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sering-sering mengunjungi satu masjid ya, dengan motivasi ibadah, ini hanya 3 masjid ini. Loh, kalau Masjid Al-Akbar gimana Ustaz? Ya sering-sering juga, kan motivasinya ibadah. Ibadah sholat berjamaah, pengajian gitu kan. Ini maksudnya masjid yang di luar, yang jauh, yang kita rihlah. Ya, kalau di dari jalan Jalan Majalah ke sini bukan rihlah namanya, itu cuma jalan berapa langkah. Ya, maksudnya kalau tempat jauh kan rihlah itu kan perjalanan jauh. Nah, jadi kalau percuma rihlah ya, banyak rihlah ya ke tempat-tempat yang lain, tapi melupakan rihlah ke 3 tempat ini. Ya. Cuma Ustadz sekarang ini tidak mudah rihlah ke tempat 3 ini. Dulunya kan susah ke Palestina aja ya, Baitul Maqdis, sekarang 3-tiganya susah. Ya, makanya bersyukurlah yang pernah ya rihlah kepada 3 tempat ini. Alhamdulillah. Saya dari dulu sudah wanti-wanti, yang belum haji, yang belum umroh, silahkan mumpung sehat dan mampu. Ada satu masa nanti, ini bukan saya kayak dukun memprediksi, bukan. Tapi memang ada, ya kita harus manfaatkan kesempatan yang ada. Mungkin akan datang satu waktu di mana kita umroh saja susah, betul sekarang. Sekarang Bapak Ibu yang kaya raya mau bayar, misalnya saya pengen umroh bayar 1 miliar. Bisa nggak berangkat sekarang? Nggak bisa. Padahal cuma 20 jutaan, 25 juta, 30 juta. Sekarang Bapak Ibu mau bayar 1 miliar.
agar bisa umroh. Ya, apalagi mau haji sekarang ini, mau bayar 1 triliun juga gak bakalan diterima hajinya. Orang sekarang belum musim haji. Betul. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kondisi normal, kita semua jemaah Masjid Al-Akbar terutama nih, ya terutama yang hadir di majelis ini juga yang hadir secara online, Allah takdirkan kita bisa melakukan perjalanan secara berulang-ulang ke ketiga tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Setuju? Setuju? Ada yang bilang, Ustadz duitnya mana gitu kan. Pokoknya setuju aja dulu, amin aja dulu. Ini kadang-kadang kita berencana aja pelit. Susah gitu kan, udah mikirin duit, mikirin biaya. Pokoknya kalau ada rencana baik, aminkan aja dulu. Betul? Insya Allah. Persoalan nanti apakah bisa, itu persoalan kita serahkan sama Allah. Kalau ada tawaran kebaikan, ayo gitu kan. Ayo aja dulu. Ya, nanti kalau tidak mampu baru minta izin kan. Atau minta maaf. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa Baitul Maqdis merupakan bumi para nabi. Ya, bumi para nabi. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ya Baitul Maqdis yang ada di Palestina, maka kita tidak akan pernah melupakan tentang nabi-nabi. Ya, nabi. Nabi beneran nih. Ya. Kalau bedanya Indonesia dengan Baitul Maqdis, kalau kita ini sangat identik dengan nabi-nabi palsu. Ya, Indonesia ini terkenal di luar negeri sebagai negara yang juga termasuk banyak menghasilkan nabi-nabi palsu. Hampir di setiap kota besar di Indonesia ada muncul nabi palsu. Bahkan ada lebih hebat lagi, Jibril. Ya, Jibril. Yaitu siapa? Lia Eden. Yang pernah mengaku sebagai malaikat Jibril. Nah, kemudian ada yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Ya, lalu waktu itu ya polisi menangkap dua-duanya. Ya, menangkap Jibril, menangkap nabinya. Lalu dikonfrontir sama polisi. Wahai Jibril, kau Jibril? Iya, saya Jibril. Kamu Nabi Muhammad? Iya, saya Nabi. Jibril, apakah kau pernah ngasih wahyu sama dia? Enggak pernah? Ya, enggak pernah katanya. Nabi, kamu Nabi kan? Apa kau pernah menerima wahyu dari si Jibril ini? Enggak pernah katanya. Tangkap kata polisi dua-duanya. Dapat 5 tahun dan 3 tahun. Jibril paling lama. Ya, dia 3 tahun karena dia yang mengaku ngasih wahyu. Jadi yang beri wahyu lebih gede masa penjaranya daripada yang menerima wahyu. Ini bisa kita lihat jamaah sekalian di surat pertama, di surah Al-Isra yang tadi kita bacakan, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yaitu yang kami berkahi di sekelilingnya. Ya. Kata ulama, kami berkahi di sekelilingnya adalah tempat Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya. Ya, di sekelilingnya. Bahkan ulama-ulama kontemporer ada yang memberikan makna bahwa keberkahan itu bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya secara teritorial, secara domisili ya, secara tanah, tetapi yang dimaksud di sekelilingnya adalah semua orang yang punya kepedulian terhadap Baitul Maqdis. Walaupun bukan tinggalnya di Palestina. Walaupun kita tinggalnya di Cipinang, tapi kita perhatian kepada persoalan Baitul Maqdis, maka insya Allah kita yang di Cipinang juga mendapatkan keberkahan. Ya, itu insya Allah. Meskipun orang di Arab, ya, kalau tidak peduli kepada Baitul Maqdis, kepada Masjid Al-Aqsa, maka juga dia tidak akan mendapatkan keberkahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal Arab aja ya. Ya, Arab tidak semua bagus Arab itu.
Ada juga Arab yang bagus, ada Arab yang tidak bagus. Jadi jangan mentang-mentang Arab pakai gamis langsung cium tangan, ya bolak-balik loh. Semuanya Habib. Ya tidak semua yang pakai gamis itu Habib. Ya. Ada juga di sana di Arab semua orang pakai gamis. Ya. Ya. Yang kedua, di surat Al-Anbiya ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia. Dia kembali kepada siapa domirnya? Siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Wa Lutan. Siapa? Dan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Yang kaumnya terkenal sebagai yang berperilaku lutiyun. Nisbah kepada Nabi Lut, yaitu yang homoseksual, yang sekarang kita kenal dengan LGBT. Ya, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Tapi kaumnya nggak diselamatkan, nabinya doang. Kemana? Ilal ardi, kepada bumi, allati yang barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Yang dimaksud, sepakat ulama tafsir, bahkan semua ulama mengatakan dimaksud dengan allati barakna fiha, yaitu Baitul Maqdis dan sekelilingnya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ya ini keberkahannya banyak sekali, ya. Keberkahannya banyak sekali meskipun dijajah ya sudah puluhan tahun ya dijajah, tapi subhanallah, yang jajah juga bukan awal-awal nih. Ya bukan pakai ketapel gitu kan, bukan pakai ya, tetapi ini pakai peralatan canggih, persenjataan canggih, negara superpower gitu kan. Tetapi sampai sekarang alhamdulillah tetap eksis ya umat Islam di jalur Gaza ya. Padahal kalau secara logika sudah lama mereka habis itu. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala mereka tetap selamat. Insya Allah. Ya, itu diantara keberkahannya. Apalagi Ustadz bentuk keberkahan yang bisa kita lihat di sana? Salah satunya nih, ya sudah sering diceritakan oleh para ustadz-ustadz kita. Di sana itu ibu-ibu melahirkannya jarang yang satu orang lahirin, rata-rata kembar. Ya. Jadi orang-orang di sana kalau di rumah ya kerjanya bikin anak aja. Ya. Nggak ada kerja, kan? Penjajahan, ditangkapin. Di rumah aja. Bikin generasi. Hamil, lahir 2, ada yang 3. Makanya yang aneh itu di jalur Gaza tuh, walaupun yang meninggal puluhan, ratusan, tapi kok nggak kurang-kurang gitu. Ya karena meninggal 100, lahir 300. Alhamdulillah. Ya, kalau yang mau istrinya kembar, datanglah di Palestina. Ya. Insya Allah nanti istrinya nanti di sana lahir kembar. Kalau tidak mati, ya kalau selamat. Ya. Dan banyak lagi. Jadi kita kadang-kadang orang yang menilai kasihan ya orang Palestina itu yang di Baitul Maqdis, yang di jalur Gaza. Ya, mereka juga bilang kepada kita kasihan ya. Kasihan kenapa? Karena kita nggak peduli kepada mereka. Mereka enjoy aja Pak, anak-anaknya bahagia gitu kan. Ya menunjukkan bahagia tenang karena bisa bikin anak gitu kan. Kalau orang takut mana bisa kan? Betul nggak? Betul. Kalau orang takut Pak, itu indikasinya istrinya nggak bisa hamil kalau orang ketakutan. Ini menunjukkan mereka tenang saja. Ya, mereka dijajah tapi Allah berikan keberkahan kepada mereka. Mereka tidak stres. Mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Nah kita yang stres. Ya karena kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang keberapa jemaah sekalian? Tadi sudah berapa kita bahas? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas dunia ini setelah Masjidil Haram.
Dalilnya mana Ustaz? Hadis Bukhari. Nomor hadis 3366 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dialog dengan Nabi SAW. Qala Abu Dzar, bertanyalah Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin, masjid apa, wudi'a fil ardi awalan, yang pertama kali dibangun di permukaan bumi ini ya Rasulullah. Masjid apa yang pertama dibangun di atas bumi ini ya Rasulullah? Qala al-masjidul haram. Kata Nabi, Masjidil Haram. Jelas. Jadi kita sepakat, masjid yang pertama kali ada di permukaan bumi ini, di atas punggung Mayapada ini, bahasa lainnya, yaitu Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar nanya lagi, Thumma ayyun ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Al-Akbar? Enggak. Al-Akbar jauh. Qala, beliau bersabda, Al-Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa. Nah, sepakat ulama bahwa yang kedua, ya setelah Masjidil Haram dibangun adalah Masjid Aqsa. Lalu Abu Dzar nanya lagi. Nah ini alhamdulillah banyak sahabat bertanya kepada Nabi, kita banyak dapat ilmu. Ya. Jadi dengan bertanya beliau, mereka ini, nah kita juga mendapatkan ilmunya. Qala, Abu Dzar bertanya lagi, kam kana bainahuma ya Rasulullah? Berapa jarak waktu antara keduanya? Ya, pembangunannya waktunya berapa lama itu? Jadi antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Qala, Nabi menjawab, arba'una sanah. Berapa? Arba'una berapa? 40. Ya, arba'un 40. Sama kalau Bapak Ibu haji di Madinah itu ada biasa istilah ngambil arba'in. Ya, arba'un 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Ya, jadi itu sekitar 9-8 hari. Jadi jemaah haji kalau di Madinah itu 8 hari. 5 kali 8 adalah 40. Kalau yang rajin ke masjid. Ya, jadi arba'innya itu bukan 8 harinya, sholatnya. Ada juga 8 hari di Madinah tapi tidak sampai arba'in. Kenapa? Subuh lewat. Ya, datanya cuma maghrib. Ya. Suruh, Bu, kalau maghrib gak usah pulang. Tunggu aja sampai isya. Pengen ini ada keperluan Ustaz. Keperluan. Hanya pulang, putar-mutar di pasar gitu kan. Akhirnya mau masuk masjid gak boleh karena bawa belanjaan. Alasannya ngantar belanjaan ke kamar. Kamar udah gak ke masjid lagi. Ya, ini hilang lagi arba'innya. Kurang. Jadi arba'in 40. Kata Nabi, arba'una sana 40 tahun. Jadi jarak antara Masjid Aqsa dan Masjidil Haram adalah 40 tahun. Ya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, yang terakhir, ya bahwa orang yang sholat di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa, insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah pernah sholat di Masjidil Aqsa. Jadi kita itu harus ada banyak alternatif. Jadi di sini mentok, ada cadangan kan. Jadi cadangan amal soleh kita itu jangan satu ngandalin dong. Sholat aja diperbaiki, jangan. Dari sedekahnya, umrohnya, ziarahnya, bakti kepada orang tuanya, wakafnya, ya, perbuatan baiknya, sehingga kalau di sini ada masalah, ada lagi yang kita andalkan. Betul. Jadi makanya harus banyak variasi amal. Ya, dan kadang-kadang Bapak Ibu ada amal-amal yang kita remehkan,
atau di mata manusia tidak seberapa, tapi di mata Allah luar biasa. Ya kita jangan, oh itu amalnya kan cuma gitu doang. Jangan doang. Bisa jadi di mata kita doang, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu yang luar biasa. Kenapa? Karena ikhlas. Ya. Di hadis riwayat An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar diceritakan bahwa Nabi menceritakan Nabi Sulaiman ya ketika membangun Masjidil Aqsa. Ini juga satu dalil bahwa yang membangun Baitul Maqdis itu adalah siapa? Nabi Sulaiman. Solomon ya. Makanya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Zionis itu mengklaim dengan namanya Haikal Sulaiman. Ya. Jadi mereka juga ngakuin nabi mereka gitu. Ya, sekarang di bawah Masjid Aqsa itu sudah dibangun terowongan ya. Dan bisa jadi roboh dalam waktu yang tidak lama lagi, bisa roboh hancur. Nah, tujuan mereka untuk membangun kembali apa namanya mereka katakan dengan Haikal Sulaiman. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi kata Nabi, ketika Nabi Sulaiman setelah membangun Baitul Maqdis, ya sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dan orang itu bagusnya berdoa kalau sudah habis beramal gitu kan. Jadi kita kan kenapa berdoanya itu pada sholat? Karena kita kerja dulu baru kita minta. Ya, jadi minta doa tapi nggak kerja gitu kan. Nah, Nabi Sulaiman sudah merasa menjalankan sebuah perintah Allah, membangun Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ada 3 permintaan yang diminta kepada Allah. Yang pertama, beliau meminta hukum sesuai hukum Allah. Ya, beliau meminta agar hukumnya senantiasa sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman meskipun beliau seorang raja, jadi seorang raja, kaya raya, penguasa, tetapi dia komitmen dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini luar biasa ini Nabi Sulaiman ya. Yang kedua, yang diminta oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kerajaan, diberikan kekuasaan yang tidak akan pernah diberikan kepada siapapun sepeninggalnya sampai di kiamat. Maka ulama sepakat bahwa penguasa terhebat di dunia ini yang pernah berkuasa adalah Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bukan Fir'aun. Fir'aun itu karena kezalimannya. Kalau Nabi Sulaiman berkuasa di muka bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehebatan Nabi Sulaiman? Sampai bisa memerintah kepada jin. Jin pun diperintah dia. Jadi raja jin juga. Ya, kita baru RT aja nggak semua orang suka sama kita. Itu baru RT RW apalagi. Lurah. Ya. Mungkin jinnya udah sebal, cekik nih, gitu kan. Ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan binatang, dengan hewan-hewan, sampai semut bisa bicara dengan semut. Betul, dengan burung-burung. Kita nggak bisa ngomong sama burung. Bapak bisa ngomong sama burung nggak? Ya, sama burungnya bisa nggak ngomong sama burungnya? Bisa di rumah. Yang pelihara burung di rumah kan, paling bisa gitu kan? Ya, burungnya itu semakin berkicau gitu kan? Dikiranya senang burung itu, padahal burung itu bilang kawin, minta kawin gitu. Karena dia di sangkarnya itu sendiri dia minta pasangan. Teriak-teriak itu makin senang yang punya burung. Hayo bersiul, hayo. Nah dia itu sebetulnya nangis cari pasangan, kawin gitu. Makanya kalau melihara binatang usahakan satu pasang. Ya, burung juga satu pasang. Ya, pelihara burung lockbed itu cari ada jantan, ada betinanya. Biar kawin dia, itu fitrah binatang. Tersiksa dia Pak, membujang itu kan. Apalagi sangkarnya itu berdampingan dengan sangkar, di situ ada pasangannya, dia jomblo sendiri. Itu lebih tersiksa lagi. Stres dia itu. Stres. Nah, kemudian yang ketiga, minta kepada Allah diberikan agar setiap orang yang datang ke Baitul Maqdis dan sholat
semata-mata karena Allah, agar dikeluarkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Subhanallah. Ya, kayaumi waladatsu ummu. Ya, Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, ya Allah, siapapun hambamu yang datang sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, maka keluarkan, ampuni dosa-dosanya sehingga suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka kita jangan putus asa walaupun sekarang kita susah, tapi Bapak Ibu kita semuanya tetap optimis. Suatu saat nanti insya Allah kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, maka kita bisa nanti sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Nggak usah dulu mikirin, Ustadz nanti saya kan nggak mampu, saya nggak bakalan bisa. Bisa, nggak ada yang tidak bisa bagi Allah. Baru cita-cita aja udah pelit. Ini kayak ibu yang suaminya ngomong, Bu, nanti kalau kita punya uang 10 miliar, kita 5 miliar kita wakafkan ya, kita untuk pembangunan pesantren atau pembangunan masjid. Jangan Pak, kebanyakan katanya. Nanti kalau habis gimana? Kata suaminya, kalau habis kita mimpi lagi, menghayal lagi. Baru khayalan doang. Ini kadang-kadang kita menghayal aja pelit. Ya. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dimohonkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga tentunya yang didoakan, yang dimohonkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang salah satu hikmah dari kita merayakan dan kita memperingati Isra Mi'raj, dan fokus lagi untuk menjalankan sebuah amanah ya, bahwa kita harus senantiasa mengingat kepada agenda-agenda ya, persoalan umat kita yang salah satunya yang sangat besar ya, bahkan bisa dikatakan inilah merupakan induk persoalan umat, yaitu persoalan Baitul Maqdis yang sampai sekarang masih dijajah oleh Zionis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan di dalam hati kita masih ada ruang untuk kita di situ bersemayam kepedulian kita, minimal doa-doa kita untuk keselamatan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan Palestina. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.